Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini seperti janji saya ke teman-teman semua, jadi saya buatkan videonya sekarang, teman-teman ya. Jadi untuk yang kemarin-kemarin saya mohon maaf karena nggak sempet buat VT, teman-teman ya. Nah, di video kali ini seperti pertanyaan buat teman-teman semua, bagaimana cara mengganti oli mesin kompresor kulkas ya, atau tap mesin kompresor kulkas. Oke, yang pertama di sini ada dua metode untuk cara pengisian oli mesin kompresor kulkas, yaitu dengan menyalakan mesin kompresor atau dalam keadaan posisi mesin kompresor ini mati, teman-teman. Nah, yang perlu kita butuhkan untuk pengisian freon ya. Jadi untuk pengisian freon di sini kalian bisa siapkan selang ya. Intinya selang apa aja ya, sekiranya ini bisa masuk ke bagian pipa sini. Nah, ini intinya bisa masuk ya. Kemudian kalian bisa siapkan botol bekas metil seperti ini. Ini 100 ml teman-teman ya. Jadi 100 ml. Nah, di sini biar kalian enak untuk cara pengisiannya. Nah, ini ya, tinggal kalian bisa masukkan seperti ini. Kemudian ini tinggal ke sini. Jadi seperti ini ya. Oke, sekarang saya akan menggunakan cara pengisian freon tanpa menghidupkan mesin kompresor ini, teman-teman ya. Karena ada dua metode, yaitu dengan mesin kompresor keadaan menyala dan juga keadaan mesin kompresor mati. Nah, sekarang yang pertama kita dalam posisi mati. Oke, sebelumnya teman-teman harus ketahui ya, untuk pengisian freon dalam keadaan mati usahakan jangan sampai kebalik, karena di sini pipa dorong ya. Ini pipa dorong ya. Di sini yang di atas ini pipa hisap, kemudian yang ini pipa hisap. Oke, di sini kalau pipa dorong ini nggak mungkin ya kita isi lewat sini ya, karena ini ya buntu melalui klep. Kemudian kalau yang ini, yang dua ini, antara ini dan ini itu pipa hisap. Jadi kita bebas mau isi yang di sebelah sini boleh, dan juga kita isi di sebelah sini juga boleh. Oke, sekarang kita coba tap. Jadi kita keluarkan oli mesin kompresor ini ya. Kemudian nanti kita masukkan kembali. Jadi yang pertama di sini lubang ya. Di sini lubang, kalian bisa kalian bisa potong ya. Di sini kan lubangnya itu sempit. Jadi kalian perlu potong, teman-teman ya. Jadi kalian perlu potong supaya nanti enak, teman-teman. Nah, kita potong sampai lubang ini besar. Nah, kita potong aja seperti ini. Jadi kedua-duanya ini nggak boleh kita buntu, teman-teman ya. Jadi semuanya bebas. Nah, ini ya. Tuh. Yang satunya juga ini. Nah, ini ada udara, teman-teman ya. Jadi kalau mesin kompresor yang seperti ini lebih mudah ya untuk menuangkan oli ya, untuk tap oli. Nah, ini kita tinggal buka aja di bagian ini, di bagian yang mau kita tap di bagian sini ya. Nah, kemudian ini kita bengkokkan aja ke atas seperti ini. Kemudian di sini kita balik, teman-teman ya. Jadi kita balik. Nah, seperti ini. Kita balik seperti ini. Tuh. Nah, ini ya, oli mesin kompresor sudah berjalan ya. Sudah kita tuang. Nah, ini. Tuh. Nah, ini olinya kurang nih, teman-teman ya. Oke, itu. Oke, udah selesai. Oke. Nah. Oke, jadi olinya hanya berapa ini? Ini sekitaran 70 kalau nggak salah, teman-teman ya. 70. Jadi artinya ini
untuk oli mesin kompresor ini dia kurang teman-teman ya. Jadi untuk pengisian ada yang rata-rata itu ada yang 100 mili, ada juga yang sampai 120 mili. Itu untuk kulkas pintu 1 ya, mesin kompresor pintu 1. Karena kalau ini diameter dari kompresor ini sangat kecil. Ini kalau nggak salah kepunyanya kulkas Sanyo ya, atau Mas Pion, ini bisa dipakai. Kalau kulkas yang lama, mesin kompresor lama, dia lebih besar. Yang sudah pasti olinya lebih banyak, teman-teman ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu untuk mengenai oli. Jadi oli ini kalau misalkan kalau misalkan masih bagus, dia ketika kita tuangkan ke lantai ya, itu nggak ada berbusa, atau artinya di bagian oli ini nggak ada busa sama sekali. Itu masih bening, nggak ada busa sama sekali. Kemudian cek kentalnya ya. Nah ini masih bagus ya, nggak ada busa sama sekali. Kemudian saya nggak bisa merekomendasikan bahwa oli yang bagus atau yang mana. Yang pasti oli yang bagus itu pasti harganya lebih mahal teman-teman ya. Jadi ada beberapa merek untuk oli kompresor kulkas. Ada juga yang mereknya apa itu? Ya Shanisu, terus apa itu lagi? Banyak banget ya untuk merek-merek oli ini. Kalian bisa pilih salah satu. Dan di sini untuk oli kompresor ada yang 3GS dan juga ada yang 4GS. Oke. Jadi artinya 4GS dan 3GS itu hanya kekentalan aja sih sebenarnya, dan ketahanan aja kayak gitu teman-teman ya. Oke, terus sekarang bagaimana cara pengisian di bagian mesin kompresor ini ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga. Ini anggap aja kita tambahkan teman-teman ya. Jadi anggap aja ini sudah full. Kemudian ini kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Pastikan di bagian lubang hisap kedua-duanya itu terbuka. Jadi lubangnya terbuka. Kalau misalkan ketutup satu, dia nggak bakalan masuk untuk olinya teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba tinggikan terlebih dahulu. Oke ya, ini ya. Oke, sebentar. Ini saya pasang ya. Nah, ini udah kelihatan. Nah, seperti biasa kita siapkan selang ya. Selang secukupnya aja. Kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita tuangkan seperti ini. Nah, ini ya. Tuh. Ya, seperti susu bayi. Nih. Kemudian kita tekan aja seperti ini. Tuh. Nah, ini ya. Kita tinggal dikit. Oke. Atau kalian bisa menggunakan di sini kita kita papas ya, kita lubangi supaya ini kalian nggak bisa nggak perlu tekan-tekan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah habis tuh, sudah masuk. Oke, nah ini sudah masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk nih teman-teman, tuh udah habis. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya, untuk pengisian oli kompresor kulkas. Dan sekarang kita lanjut ke metode yang kedua. Yang perlu diperhatikan ketika mesin kompresor ini hidup ya, dalam pengisian oli kompresor itu pastikan filternya ya, jangan sampai pengisian itu letaknya di bagian filter. Artinya seperti ini.
Jadi kalau misalkan seperti ini ya, untuk video yang lain mungkin sudah pernah saya bahas ya. Jadi ini kan moncongnya seperti ini, moncongnya ke kanan, artinya filter dari mesin kompresor ini ada di sebelah kanan seperti ini ya. Ada di sini, bukan di sini. Kalau misalkan kita isi dalam posisi mesin kompresor itu nyala, kemudian kita isi di bagian sini, otomatis di waktu kita kita isi oli dalam keadaan hidup, otomatis dia akan nyembur oli di bagian sini nih, di bagian pipa dorongnya. Dia langsung terhisap oleh filter. Jadi di sini ada filter mesin kompresor. Jadi langsung kehisap oleh filter mesin kompresor, sehingga di sini langsung keluar oli, sruat gitu. Tapi kalau kita posisikan ada di sini untuk pengisian freonnya ya, untuk pengisian olinya dalam posisi kompresor nyala atau hidup, otomatis nggak bakalan nyembur ke bagian pipa dorongnya. Jadi kalian perhatikan. Nah, di sini saya contohkan ya teman-teman ya. Saya coba ambil mesin kompresor yang sudah saya belah. Oke, di sini saya ada mesin kompresor ya. Nah, ini. Oke, nih. Ini saya buka. Kenapa ketika kita isi oli mesin kompresor ini nggak boleh sampai kebalik, karena di sini itu ada filter ya. Jadi di sini ada filter. Tuh, filternya itu ada di sini. Nah, ini ya. Duh, ada juga filternya ada di sebelah sini. Jadi setiap mesin kompresor itu pasti ada filter. Ada juga filternya itu ada di sebelah sini ya, deket sini nih teman-teman ya. Jadi dekat sini. Jadi dekat di bagian sini nih, di bagian pipa ini, pipa hisap ini. Ya, jadi moncongnya itu ada di sebelah sini. Tuh. Tuh. Ya, jadi moncongnya ada di sebelah sini. Itu pasti posisi filter atau klep itu ada di bagian sini nih teman-teman. Jadi nggak boleh kebalik. Kalau misalkan kebalik nanti dia langsung nyembur ya. Jadi ketika kita isi oli dalam posisi hidup, dia malah kehisap di bagian filter ini. Nah, ketika terhisap dia masuk ke klep, kemudian disemburkan kembali oleh pipa dorongnya. Jadi seperti itu untuk pengisian oli mesin kompresor. Jadi semuanya sudah ngerti teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot. Kalau misalkan nggak perlu repot-repot ya dalam posisi mati itu lebih bagus daripada kita posisi nyala. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini sudah saya buatkan untuk cara pergantian oli mesin kompresor dan juga cara pengisian freon. Itu jangan sampai salah teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like terus, dan jika teman-teman ada pertanyaan juga silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.